Beralih ke kasus lain, kejanggalan demi kejanggalan terus ditemukan dalam kematian diplomat muda Arya Daru Panggayunan. Mulai dari misteri CCTV yang bergeser hingga ponsel dan media sosial milik Arya Daru yang aktif kembali usai ditemukan tewas di kamar indekosnya. Keluarga diplomat muda Arya Daru Panggayunan mengungkap sejumlah kejanggalan yang diharapkan bisa menjadi petunjuk baru dalam kematian Arya Daru. Salah satunya terkait ponsel dan akun media sosial milik sang diplomat muda yang sempat aktif setelah dinyatakan meninggal dunia. Menurut pihak keluarga, ponsel Arya Daru sempat menunjukkan tanda aktif sehari setelah ditemukan tewas. Pernyataan ini muncul karena pada malam 7 Juli 2025, Pita, istri Arya, mengirim pesan WhatsApp namun centang satu. Dan esok paginya sekitar pukul 10.00 waktu Indonesia bagian Barat, pesan tersebut berubah menjadi centang 2 yang menunjukkan jika ponsel tersebut aktif. Awalnya keluarga mengira ponsel tersebut mungkin sudah dibuka oleh pihak kepolisian. Namun, belakangan polisi menyatakan bahwa ponsel utama Arya Daru justru hilang dan hingga kini belum ditemukan. Kejanggalan lainnya adalah saat akun Instagram Arya Daru tiba-tiba menunjukkan status aktif. Instagram dari almarhum saat ini on. Padahal dikatakan HP-nya hilang. Dan salah satu fakta lainnya adalah istri atau keluarga dari almarhum itu mencoba lagi mengirimkan pesan singkat lewat WhatsApp. Terkait ponsel dan akun media sosial ADP yang sempat aktif setelah dinyatakan meninggal dunia, Komisioner Kompolnas Hoirul Anam menyatakan kepolisian terbuka untuk memberikan informasi kepada keluarga terkait kematian ADP. Perlukan lagi pendalaman, ya monggo informasinya kami tadi sudah sampaikan dan mereka memastikan akan terbuka kepada permintaan keluarga untuk meminta informasi kembali. Nah, apa yang perlu diminta monggo aja terserah. Tapi kalau di publik misalnya terkait soal kenapa HP-nya kok hidup tanggal 8 misalnya ya, HP-nya hidup tanggal 8 itu sudah ada penjelasan sebenarnya. Di preskon juga sudah ada penjelasan, cuman lebih teknisnya yaitu berhubungan dengan laptop. Ya, laptopnya kondisinya bagaimana, diambil di mana, ya, mereknya apa kami sudah tahu, tapi silakan aja itu ditanya ke pihak Polda, karena itu cukup detail. Ya, kami ditunjukin foto-fotonya, kami ditunjukin videonya ketika posisi pertama kali laptop itu, sehingga laptop itu masih connect dengan HP, sehingga ya ketika dibuka layarnya masuk itu. Makanya besoknya tanggal 8-nya itu masih connect. Nah itu salah satu yang penting dan itu sudah dijelaskan sebenarnya dalam preskon dan dalam penjelasan yang sifatnya tertutup itu juga iya. Nah, terkait IG masih nyala misalnya, ya kalau kita lihat di media, ya dicek aja, ditanyain juga boleh, karena kan IG itu kan bisa diakses oleh yang punya, karena yang punya almarhum, ya mungkin ada mekanisme di IG yang di situ bisa membuka kayak dan sebagainya, itu bisa dilacak. Direktorat Tindak Pidana Siber Barreskrim Mabes Polri mengungkap kasus judi online dengan barang bukti sitaan uang tunai senilai 154,3 miliar rupiah. Dan inilah tumpukan uang senilai 154,3 miliar rupiah yang dipamerkan dalam pengungkapan kasus judi online hasil sinergi antara Ditipid Siber Barreskrim Polri dan PPATK. Selain uang tunai, ada juga barang bukti elektronik lainnya yang ditampilkan beserta dengan nama website judi online. Sampai dengan bulan Agustus tahun 2025, Direktorat Tindak Pidana Siber Barreskrim Polri telah menindaklanjuti 8 LHA dari PPATK
dan 41 laporan informasi dari Direktorat Tindak Pidana Eksus Baris Krim Polri, di mana terdapat 5.920 rekening yang terkait transaksi mencurigakan dari tindak pidana perjudian online yang selanjutnya dilakukan pemblokiran terhadap 576 rekening senilai 63.711.906.018 rupiah. Gara-gara korupsi kuota haji, sebanyak 8.400 jemaah haji gagal berangkat tahun lalu dan harus menunggu 14 tahun. Informasi lengkapnya usai jeda, tetaplah di Sindo Malam. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pengacara tersangka pembunuhan kepala cabang Bank BUMN Adrianus Agal mengungkap ada keterlibatan oknum aparat dalam kematian Muhammad Ilham Pradipta. Dalam kematian kacap Bank BUMN tersebut, para tersangka terbagi dalam 3 kelompok yang bertugas mengintai, menculik, dan mengeksekusi. Pengacara tersangka pembunuhan kepala cabang sebuah bank, Adrianus Agal, mengungkap adanya pembagian tugas dalam kasus kematian kepala cabang Bank BUMN, Muhammad Ilham Pradipta. Adrianus menyebut ada 3 klaster dalam aksi kejahatan yang menewaskan kepala cabang tersebut. Ada 3 klaster. Itu klaster pertama, itu setelah kami dapat informasi dari penyidik dan dari intelijen kami bahwa klaster pengintai, klaster penjemputan paksa, sama eksekutor. Nah, kami terputus di pengintai sama eksekutor. Nah, adik-adik kami ini mereka perannya hanya untuk menjemput paksa dan memberikan ke mereka, seperti itu. Pengacara tersangka juga menyebut ada keterlibatan oknum di balik tewasnya kepala cabang Bank BUMN Muhammad Ilham Pradipta. Menurutnya, oknum tersebut berinisial F. Ada perintah dari oknum yang namanya F itu untuk diserahkan di daerah Jakarta Timur. Berapa jam setelah itu mereka dipanggil lagi untuk mengantar pulang si korban. Nah, pada saat waktu ketemu lagi, disitulah bahwa mereka melihat korban ini sudah tidak bernyawa lagi. Tapi yang menjadi catatan kami di sini, pada saat mereka mengantar itu, mereka juga dalam tekanan. Jasad kepala cabang BUMN Ilham Pradipta ditemukan di Desa Nagasari, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Polisi telah menangkap 15 orang dalam kasus ini. Keluarga korban berharap para pelaku dihukum dengan maksimal. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Nama Dwi Hartono mendadak jadi sorotan setelah diduga menjadi otak pembunuhan kepala cabang pembantu Bank BUMN Muhammad Ilham Pradipta. Yang mencengangkan, Dwi Hartono merupakan seorang motivator pendidikan ternama. Dwi Hartono ditangkap bersama 2 pelaku lain yakni YJ dan AA di Solo, Jawa Tengah pada 23 Agustus lalu. Pria kelahiran Lahat, Sumatera Utara berusia 40 tahun ini diduga sebagai otak pembunuhan kepala cabang pembantu Bank BUMN Muhammad Ilham Pradipta. Yang jelas kami sudah membenarkan tadi bahwa saudara DH adalah seorang pengusaha atau salah satu bidang usahanya adalah bimbel online. Ya. Dalam akun Instagramnya, Dwi Hartono menyebut dirinya sebagai pengusaha yang bergerak di sejumlah bidang. Selain itu, Dwi Hartono juga mengelola akun Hartono Foundation yang memberikan beasiswa bagi para siswa untuk mengenyam ilmu di perguruan tinggi. Dwi juga memiliki akun YouTube bernama Klan Hartono yang berisi 128 video.
Sebagian besar videonya berfokus pada konten kewirausahaan, investasi, serta motivasi. Tak hanya itu saja, ia juga mengunggah kesehariannya bersama keluarga saat berbagi di jalanan. Dwi Hartono juga memiliki sebuah bimbingan belajar online bernama Guruku. Guruku adalah platform digital berbasis pendidikan yang bergerak di bidang pendidikan non-formal. Guruku berfokus pada kualitas tenaga pendidik, pendalaman materi, dan kualitas soal. Total sudah ada 15 orang yang ditangkap polisi. Namun hingga kini polisi belum mengumumkan apa motif pembunuhan Ilham Pradipta. Apakah terkait masalah pribadi, utang piutang, atau urusan lain yang berkaitan dengan pekerjaan korban.